Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ayam ke Pakistan, beli nanas ke Madinah. Yang jawab salam saya doakan, hutangnya lunas, hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang menilai tanpa melihat rupa, harta dan tahta. Tak lupa pula saudaraku, kerabat dai-daiyah di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, minum es kelapa bareng Mbak Lala, naik onta bareng Mbak Tata. Tak mengapa lomba tak dapat piala, asalkan setelah lomba mendapatkan orang yang kita cinta. Betul, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pepatah Arab pernah berkata, Subhanul yaum rijalil ghan. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada hari esoknya. Pemuda merupakan harapan suatu bangsa dan negara. Bahkan pemuda merupakan avant-garde, ujung tombak perubahan. Maju mundurnya suatu bangsa itu tergantung pemuda-pemuda. Hancur tidaknya suatu bangsa juga tergantung pemuda-pemuda. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini dalam syairnya. Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah perkara umat, dan di kaki-kaki pemudalah kehidupan umat. Hadirin rahimakumullah. Bahkan tokoh proklamator kita pernah berkata dalam pidatonya, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru hingga akar-akar. Akan tetapi cukup beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ungkapan di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa generasi muda merupakan harapan yang besar bagi suatu bangsa dan negara, bahkan agama. Oleh karena itu hadirin, tidaklah berlebihan menurut saya jikalau Al-Fakir mengangkat tema syarahan yang berjudul Pemuda yang berilmu dan berakhlakul karimah. Sebagai landasan Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Al-ayat. Hendaklah kalian takut kepada Allah karena kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Hadirin, Profesor Dr. Wabah Al-Zuhaili, seorang guru besar Universitas Kairo Mesir, pernah berkata dalam tafsirnya Al-Munir bahwa ayat ini dimulai dengan lafal wal yakhsha, yang mana artinya adalah perintah kepada kita bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Baik lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu, terutama lemah akidah dan juga akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita agar bisa menjadikan generasi muda ini menjadi generasi yang sesuai dengan harapan bangsa dan agama? Tidak lain dan tidak bukan hadirin, jawabannya hanya dengan ilmu dan akhlak mulia. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i pernah berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan dunia, itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, juga harus dengan ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jikalau pemuda saat ini
sudah memiliki ilmu dan menjadi pemuda yang ahlul ilmi, insya Allah pemuda akan menjadi pemuda yang pintar, yang akan bisa memajukan bangsa-bangsanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lantas apakah dengan generasi yang pintar dengan ilmunya cukup untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang sentosa, dan bangsa yang sejahtera? Tidak hadirin, karena yang dibutuhkan bangsa juga generasi-generasi yang tidak hanya pintar, akan tetapi juga generasi yang benar. Untuk menjadikan generasi yang benar, menumbuhkan kebenaran dalam generasi-generasi muda, butuh yang namanya akhlakul karim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, insya Allah jikalau pemuda saat ini sudah memiliki ilmu yang tinggi dan akhlak mulia, insya Allah pemuda akan bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang maju, damai, sejahtera, dan sentosa, hingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian hadirin. Sebagai pamungkas, izinkan saya berpesan kepada generasi muda Indonesia. Wahai saudaraku-saudaraku sekalian, ingatlah, bangkitlah kalian dari tidur kalian, bahwa kalian itu adalah generasi-generasi penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa kalian, yang dapat menghancurkan bangsa juga kalian sendiri. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berkata, wahai kakek-kakek harapan bangsa, wahai nenek-nenek harapan bangsa. Yang ada harapan bangsa pemuda, harapan bangsa pemuda, harapan agama pemuda, bahkan harapan wanita-wanita juga pemuda. Betul? Hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian. Wal akhir billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.